Shalom, anak-anakku, siswa-siswi SMP HFO yang Opa kasihi, para orang tua siswa yang saya kasihi dan hormati, para guru-guru, tenaga pendidik, pengajar, dan staf yayasan yang saya kasihi dan hormati. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Tema Paskah kita tahun ini adalah kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Ini sangat benar, saudara. Kalau Tuhan Yesus tidak mati dan bangkit bagi kita 2000 tahun yang lalu, maka kita semua masih hidup dalam dosa, yang akan berakhir dalam kebinasaan kekal di api neraka. Tapi karena Tuhan Yesus mati dan bangkit bagi kita boleh diangkat jadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Nama kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Dan sesudah hidup ini kita akan bersama dengan Dia, kekal selama-lamanya. Karena Yesus mati dan bangkit bagi kita di dunia, kita dikuatkan, dihibur, diberkati, dan sesudah hidup ini kita akan masuk dalam kerajaan surga yang kekal mulia. Saudara, Tuhan menghendaki agar kita semua hidup menyenangkan hatinya. Sebetulnya seluruh Alkitab, seluruh perintah Tuhan dalam Alkitab itu bisa diringkas menjadi 2 perintah saja. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Perintah yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena itu anak-anak yang kekasih, mari kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Dan kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih orang tuamu, kakakmu, adikmu, guru-gurumu, teman-temanmu, dan sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kau lakukan 2 hal itu, engkau sudah berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga dengan kita semua. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, orang tua murid, SMP HFO yang saya hormati dan kasihi, Memlife selaku kepala sekolah beserta rekan-rekan guru yang saya banggakan, juga anak-anakku SMP HFO yang Mem Stella sayangi. Apa kabar semuanya? Saya percaya apapun kabar kita hari ini, biarlah mulut kita boleh tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Karena kalau sampai hari ini, kita dan keluarga masih dapat menikmati nafas kehidupan, masih boleh menikmati makanan dan minuman. Bahkan di saat pandemi seperti ini, kita masih boleh menabur, baik di dalam kasih dan kebaikan, ataupun menabur sebagian dari apa yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukankah semua itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus baik? Kematiannya adalah bukti kasih Allah kepada kita umat manusia. Oleh karena Dia anak Allah yang mulia, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita orang-orang berdosa. Lalu pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari kematiannya. Betapa bersyukurnya kita boleh memiliki Allah yang hidup dan berkuasa atas maut. Dengan apa kita boleh membalas kasih-Nya? Tidak ada hal yang dapat kita lakukan setimpal dengan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Yang dapat kita lakukan adalah dengan hidup sebagai anak-anak Allah yang melakukan firman Tuhan, yang menjaga kehidupan kita untuk tetap kudus dan berkenan di hadapan-Nya. Dan tidak lupa mulut kita, hati kita senantiasa memuji, menyembah di dalam roh dan kebenarannya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Selamat Paskah untuk kita semua. Jangan pernah sia-siakan pengorbanannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pertama-tama kita mengucapkan segala puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita diberikan kesempatan untuk merayakan Paskah secara virtual. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Bapak Pembina YPKB Depok
Bapak Pendeta Insinyur Yongki Tofonwijoyo, dan kepada Bapak Ketua Umum YPKB Depok, Bapak Dr. Handi, kepada Headmaster Ibu Stella, kepada Kepala Sekolah dan beserta dengan guru-guru dan jajarannya, dan kepada orang tua murid dan siswa SMP HFO Depok. Pertama-tama kami mengucapkan segala puji syukur kepada Tuhan kita karena atas segala kebaikannya kita diizinkan untuk merayakan Paskah pada hari ini sesuai dengan tema yang mengatakan bahwa kebangkitan Yesus Kristus akan membawa pengharapan baru. Kita percaya sekolah ini akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami percaya bahwa SMP ini akan menjadi berkat bagi semua orang, bahkan akan menelurkan dan melahirkan pemimpin-pemimpin untuk bangsa ini. Demikianlah kata sambutan dari kami. Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus, dan kami mengucapkan terima kasih sebagai perwakilan dari orang tua murid. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semoga damai sejahtera dan sukacita senantiasa beserta kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus karena kita masih diberi kesempatan untuk pada hari ini kita boleh merayakan Paskah. Terima kasih kepada Bapak Pembina Yayasan Pokok Kegirangan Bangsa, Bapak Insinyur Yongki Tofonwijoyo, kepada Headmaster Yayasan Pokok Kegirangan Bangsa Mem Stella Iren Wijoyo, dan juga kepada Ketua Yayasan Pokok Kegirangan Bangsa Bapak Dr. Handi Wijaya. Dan juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada perwakilan orang tua siswa Bapak Sabar Marpaung, segenap orang tua siswa yang kami hormati, serta seluruh siswa-siswi SMP HFO yang kami sayangi. Puji syukur kita ucapkan pada hari ini kita masih boleh merayakan Paskah dengan tema Kebangkitan Tuhan Yesus membawa harapan baru. Saya selaku Ketua Panitia Paskah mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Biarlah kiranya melalui perayaan Paskah ini iman kita semakin dikuatkan dan kita semakin bersukacita di dalam Tuhan. Karena kita memiliki harapan yang baru, yaitu kehidupan yang kekal. Sekian kata sambutan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak dan semua para orang tua, para guru, kita akan memulai ibadah perayaan Paskah SMP HFO pada tahun 2021 ini. Sebelum kita mulai ibadah perayaan Paskah, kita akan berdoa. Mari semuanya tutup mata, kita akan berteduh sebentar dan kita akan berdoa meminta kepada Tuhan untuk memberkati acara ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami berkumpul bersama-sama walaupun di tengah pandemi berpisah satu sama dengan yang lain. Kami tetap sehati sepikir memohon kepada Tuhan yang dapat memberkati kehidupan kami seluruhnya. Bapa yang baik, saat ini kami ingin memulai ibadah Paskah kami. Kami percaya hanya Tuhanlah yang kami agungkan, yang kami puji dan sembah. Saat ini Bapa, berkati Tuhan ibadah kami pada hari ini, mulai dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Biarlah Tuhan dan Roh Kudus yang mengurapi kami semuanya. Jamah Tuhan setiap hamba-hambamu, siswa-siswi yang melakukan tugas sebagai pelayan. Berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Juga berkati Tuhan acara pada hari ini. Biarlah damai Tuhan mengalir untuk setiap kehidupan kami bersama dengan keluarga, di tempat dimanapun kami berada. Biarlah kasih Tuhan melimpah mengurapi kami semuanya. Dan yang terlebih khusus Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar ini menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Biarlah perayaan kematian Kristus sampai kepada kebangkitannya, sampai kepada kenaikannya kepada surga. Kami percaya Tuhan kami Tuhan yang ajaib. Berkati Tuhan supaya perayaan Paskah pada hari ini, ibadah kami pada hari ini, Tuhan campur tangan, Tuhan yang mengurapi dan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami juga memberkati setiap orang yang terlibat di dalamnya. Biarlah Tuhan yang melindungi kami semuanya. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin memulai ibadah kami ini. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan.
mulai siang hari ini, pagi hari ini, siang sampai kepada selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Oke, apa kabar kalian semua? Gimana? Pasti harus baik ya, karena kita tuh hari ini mau ngerayain apa sih sebenarnya? Kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus, benar banget. Jadi kalau kita pengen ngerayain kebangkitan Tuhan Yesus, kita harus ngerayainnya dengan sukacita ya, Kat ya. Iya. Jangan dengan duka cita, tapi buat kalian yang emang lagi ngerasa, aduh, kayaknya ini minggu ke minggu capek banget nih, Kak. Tugas kayaknya makin padat ya. Kayaknya aduh makin susah gitu jalanin hari-hari. Gak apa-apa, hari ini kita pengen serahin semua apapun yang ngeganjel di hati kita, semua apapun yang kita punya hari ini ke Tuhan. Oke, amin? Amin. Oke, yuk hari ini kita mau fokus, kita mau ketemu sama Tuhan. Kita mau punya waktu, ngeluangin waktu kita berduaan aja dengan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat.
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, lalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah Kau Tuhan.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Buat waktu kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya untuk kami ingin memuji nama-Mu Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan. Biar Tuhan di atas setiap pujian kami Tuhan Yesus, nama-Mu semakin ditinggikan Tuhan Yesus. Nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan Yesus atas seluruh bumi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kini kami siap untuk memuji nama-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, sekarang udah tiba saatnya untuk kita ngangkat pujian buat Tuhan, buat lompat-lompat sama Tuhan, ninggiin nama Tuhan. Sekarang aku minta untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Yang tadi lagi duduk, ayo boleh bangkit berdiri semuanya. Buat guru-guru juga boleh bangkit berdiri. Oke, buat teman-teman yang siap buat muliakan nama Tuhan, katakan woo! Woo! Kasih Kak. Siap boleh tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. Jesus, 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 Jesus. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mana? Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai apa? Sampai setiap lutut semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Saya boleh kasih tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. Woo! Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Semuanya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut tertunduk, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut tertunduk. Dan apa? Semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit. Aku boleh minta semuanya buat tepuk tangan di atas kepalanya. Nyatakan kebesaran semuanya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Nyatakan apa? Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja.
udah mulai capek gak sih ya? Jujur faktor mungkin ya agak ngos-ngosan sebenarnya bercanda. Oke, teman-teman boleh silakan duduk kembali, Miss dan Mister boleh silakan duduk kembali. Oke, sekarang tiba saatnya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu aku undang untuk kita pengen belajar lagu baru. Sebenarnya lagu yang akan kita nyanyikan nanti judulnya itu Berserah Padamu. Lagu ini saya ciptakan ketika saya sedang melihat banyak banget ada kesesakan di masa pandemi ini. Mungkin teman-teman sedang capek, banyak yang sedang lelah. Mungkin karena tugas, masalah di sosial kalian, keluarga kalian, dan apapun yang terjadi di hidup kalian kayaknya kerasa berat banget. Tapi aku mau undang kita di hari ini untuk percaya bahwa di setiap kesesakan kita tetap punya Tuhan buat jadi tempat kita untuk berserah. Amin. Yuk. Walau ku takkan tahu apa yang akan terjadi, ku tetap percaya bahwa Kau ada di sisiku. Walau seribu rebah di sisiku, ku tetap berserah padamu. Sama-sama kita nyanyikan kembali. Walau ku takkan tahu apa yang akan terjadi, ku tetap percaya bahwa Kau ada di sisiku. Walau seribu rebah di sisiku, ku tetap berserah padamu. Ku tetap berserah padamu. Ku tetap berserah padamu. Shalom saudara yang terkasih semua, anak-anakku di SMP HFO Depok. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang telah mati Tuhan dan bangkit bagi setiap kami. Oleh karena itu kami boleh hidup dan memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersuka cita merayakan kebangkitan-Mu. Dan biarlah sukacita itu penuh atas setiap hidup kami. Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di dalam tangan Tuhan. Sebab Engkau harus semakin besar dan hamba-Mu tidak perlu kelihatan. Segala kemuliaan hanya boleh dipersembahkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami siap menerima dan melakukan firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik terkasih, semua anak-anakku yang terkasih, hari ini kita merayakan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini tema yang diberikan adalah The Resurrection of Jesus Christ Bring Us New Hope. Kebangkitan Yesus memberikan kita pengharapan. Yes, kebangkitan Yesus memberikan kita semua pengharapan baru. Kita buka di 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 6. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 6. Kita akan baca bersama 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Puji Tuhan, di ayat yang kita baca barusan dikatakan terpujilah Allah
dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus. Tadi temanya The Resurrection of Jesus Christ bring us new hope. Dari awal sudah dikatakan dalam Alkitab, puji Tuhan, terpujilah Tuhan. Boleh kita semua bilang sama kanan kiri kita, terpuji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, karena Yesus sudah bangkit. Saudara terkasih, hari ini kita bersyukur. Saya sendiri juga sangat bersyukur karena Yesus telah bangkit. Amin. Kebangkitan Yesus itu, saudara, membawa pengharapan. Benar-benar membawa pengharapan yang selama ini manusia tidak miliki, saudara. Sebab dikatakan oleh ayat Alkitab di 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Yes, Alkitab jelas berkata, kalau seandainya Kristus tidak bangkit, segala sesuatu jadi sia-sia. Amin. Hari ini kita pergi ke gereja sia-sia. Hari ini kita melakukan apapun sia-sia. Seandainya 2000 tahun yang lalu Yesus tidak bangkit. Tetapi firman Tuhan katakan, puji Tuhan, haleluya, terpujilah Tuhan karena Yesus sudah bangkit. Saudara bayangkan, upah dosa adalah maut. Jelas dikatakan firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Musuh utama dari manusia sejak dahulu kala adalah kematian. Seandainya Yesus tidak pernah dibangkitkan, seandainya Yesus tidak bangkit, maka kehidupan kita semua manusia cuma berakhir di tanah kuburan 2 kali 1 meter, saudara. Renungkan itu, seandainya Yesus tidak bangkit, maka tidak ada kehidupan yang akan datang. Maka tidak ada pengharapan. Kita hari ini dikatakan cuma makan, minum, kita bisa pesta pora, tapi habis itu kita mati. Sebab upah dosa adalah maut, tidak ada kehidupan lagi. Tetapi karena Yesuslah, itu sebabnya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Maka itu dikatakan, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, maka diberikan Yesus anaknya satu-satunya, supaya setiap yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Saudara terkasih, bayangkan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah segala sesuatu. Bahkan 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19 berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Amin. Seandainya Yesus nggak bangkit 2000 tahun yang lalu, saudara dan saya sampai hari ini masih berdosa. Dan upah dosa adalah maut, artinya kematian kekal selama-lamanya dan tidak ada sama sekali pengharapan akan kehidupan yang akan datang. Kalau kita memiliki orang-orang terkasih dan mereka meninggal, mereka mati, tidak ada pengharapan lagi. Kita hanya akan berpisah dan tidak akan pernah berjumpa kembali. Tetapi syukur kepada Bapa karena Yesus bangkit, maka hari ini boleh ada hidup. Hari ini kita yang berdosa boleh diampuni. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19 berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Sebab dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 32b, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita juga mati. Tidak ada kehidupan yang akan datang. Alkitab katakan kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kita, sia-sia pemberitaan kita, semua jadi sia-sia. Bahkan dikatakan kita adalah orang-orang yang paling malang, karena apapun yang kita kerjakan dan yang kita buat dalam hidup kita, semua hanya akan berakhir di kuburan 2 kali 1 meter. Tidak ada kelebihannya, tidak ada lebihnya, tidak ada kehidupan yang akan datang. Itu sebabnya saya suka sekali dengan lagu ini. Anak Allah, Yesus namanya,
memulihkan, menyembuhkan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Pujian tadi berkata, karena Yesus hiduplah jadi ada hari esok. Amin. Hari ini seandainya Yesus tidak pernah bangkit, saudara dan saya hanya akan mati dan tidak ada kehidupan yang akan datang. Apalah arti hidup hari ini jika tidak ada kebangkitan orang-orang mati di depan sana nanti. Tetapi karena Yesus hiduplah, hari ini ada pengharapan. Bahkan karena Yesus hidup, kita jadi tidak takut. Karena kita tahu Yesus hidup dan Yesus bangkit, Dia memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Itu sebabnya yang pertama harus kita kerjakan hari ini dalam tema besar kebangkitan Yesus memberi pengharapan baru, mengucap syukurlah. Yang pertama, mengucap syukurlah. Puji Tuhan, kita benar-benar mengucap syukur karena seandainya saya bersyukur sekali, itu cuma seandainya. Seandainya itu benar Yesus tidak pernah bangkit 2000 tahun yang lalu, hari ini segala sesuatu sia-sia. Tapi syukur kepada Tuhan, hari ini Yesus kita rayakan sudah bangkit. Dan bahkan kita bisa berkata, sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, aku tidak gentar. Karena aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti karena Yesus hidup. Amin. Boleh bilang kanan kirimu, Yesus hidup makanya kita jadi berarti. Haleluya. Hidup ini jadi ada harganya, ada gunanya, ada artinya karena Yesus hidup. Jadi yang pertama, mengucap syukurlah. Sebab seandainya Yesus tidak dibangkitkan dan Dia tidak bangkit 2000 tahun yang lalu, hari ini segala sesuatu sia-sia. Saudara, hidup jadi memiliki tujuan. Syukur kepada Tuhan, hidup jadi berarti. Kita yang tadinya mati bisa beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita yang tadinya tidak punya pengharapan, seandainya kita sakit, tidak ada nama di atas segala nama jika Yesus tidak bangkit. Tetapi hari ini kita yang sakit bisa berkata, dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Ini pengharapan baru. Pengharapan. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan bahwa orang yang harusnya binasa bisa ditebus dan memperoleh hidup yang kekal. Ini satu pengharapan lebih dari segala pengharapan yang bisa dimiliki oleh manusia. Mungkin kita sudah 1 tahun lebih mengalami pandemi COVID dan kita berharap pandemi ini segera berlalu. Tetapi pengharapan itu pun tidak ada artinya dibanding dengan pengharapan yang hari ini kita terima, yaitu Yesus sudah bangkit. Amin. Oleh karena itu hari ini saudara dan saya harus bersuka, harus memuji Tuhan, mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, karena Yesus sudah bangkit. Buat saya tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada sesuatu yang lebih besar dari Yesus itu sendiri. Itu sebabnya Mazmur berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Selama hari ini kita tetap memiliki Yesus, segala sesuatu gak ada yang mustahil dan gak ada yang susah. Sehingga kalau hari ini kita masih mengalami pandemi, tetaplah mengucap syukur sebab sudah ada pengharapan, yaitu Yesus sudah bangkit dan Dia memberikan hidup bagi saudara dan saya. Itu jauh lebih berharga dari segala sesuatu. Haleluya. Jadi hari ini kita bisa berkata kepada maut, padahal tadi maut itu adalah musuh terbesar manusia. Musuh terbesar manusia, orang makanya semua takut mati. Tetapi hari ini kita bisa berkata seperti 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58 berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Saudara,
Ini karena Yesus sudah bangkit. Sekarang kita bisa bilang, hai maut, di mana kemenanganmu? Haleluya. Seandainya Yesus tidak bangkit, kita nggak pernah bisa berkuasa atas maut. Kita nggak pernah bisa mengalahkan maut. Karena Yesus mengalahkan maut, maka saudara dan saya hari ini juga bisa mengalahkan maut. Dan kita hidup bisa sampai selamanya nanti di kehidupan yang akan datang nanti. Saudara terkasih, hari ini kita bisa berkata, hai maut, di mana kemenanganmu? Haleluya. Hai maut, di mana sengatmu? Hari ini kita tidak takut lagi karena Yesus sudah bangkit. Haleluya. Itu satu pengharapan yang luar biasa, saudara. Hiburkanlah satu akan yang lain, bahwa tidak ada persoalan dan masalah yang tidak bisa kita hadapi bersama Yesus. Karena bahkan maut pun hari ini kita bisa berkata, di mana kemenanganmu? Di mana sengatmu? Sebab sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, yang Yesus beri bukan lagi hal-hal yang kecil, tetapi kemenangan. Itu sebabnya kita berkata, aku lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Yesus yang sudah mengasihi aku. Jadi hari ini apapun masalahmu, tetaplah bersuka cita. Yang pertama, mengucap syukur. Tetap naikkan tanganmu dan katakan puji Tuhan, sebab hari ini sudah ada pengharapan. Kebangkitan Yesus, the resurrection of Jesus Christ, give us a new hope. Benar-benar pengharapan yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh apapun juga. Itu sebabnya dikatakan pengharapan dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Orang yang selalu berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Hari ini jangan khawatir dengan masa depanmu. Jangan khawatir dengan apapun juga yang mungkin hari ini diizinkan Tuhan terjadi, yang kelihatannya kurang baik. Tetapi Tuhan itu baik. Bahkan Dia boleh datang buat saudara dan saya 2000 tahun yang lalu dan bangkit. Itu membuat pengharapan yang luar biasa. Sehingga hari ini lagi aku tidak takut, aku tidak kecewa. Karena ada pengharapan, ada hari esok, ada kehidupan, ada kesembuhan. Karena Yesus sudah bangkit. Saudara terkasih, hidup jadi dikatakan tadi di 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sama-sama katakan dengan dirimu sendiri, penuh pengharapan. Jadi hari ini gak ada yang gak bisa kita kerjakan, gak ada yang gak bisa kita lalui. Badai apapun pasti kita bisa melalui. Sesusah apapun kehidupan kita bisa mengerjakannya bersama Yesus. Sebab apa? Hidup jadi penuh pengharapan. Bukan cuma pengharapan lagi, tetapi bahkan dikatakan penuh pengharapan. Jadi hari ini kamu yang putus asa, bangkit dan bersinarlah. Karena Yesus sudah bangkit dan hidup jadi penuh pengharapan. Sebab kebangkitan Yesus telah mengerjakan hidup yang penuh. Sama-sama katakan penuh. Penuh pengharapan, haleluya. Bukan hanya pengharapan lagi, tetapi penuh dengan pengharapan. Untuk menerima, dikatakan ayat 4, suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi hari ini, saudara dan saya yang hidup di dalam Yesus, jadi menerima bagian yang tidak bisa binasa, yang tidak bisa cemar, yang tidak bisa layu, yang disimpan di sorga buat saudara dan saya. Haleluya! Siapa yang mendapat semua ini? Ayat 5. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi, siapa yang akan mendapat seluruh pengharapan penuh ini? Kamu dan aku yang tetap kuat di dalam Allah. Amin. Yang tetap memiliki iman kepadanya, yang tidak digoncangkan oleh badai apapun, yang tidak beranjak dari iman kepada Kristus sekalipun mengalami berbagai-bagai penderitaan dan pencobaan. Bahkan dikatakan di ayat 6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi saudara terkasih, yang pertama tadi mengucap syukur, puji Tuhan, haleluya, karena Yesus sudah bangkit. Dan yang kedua, saudara dan saya harus tetap punya iman teguh sekalipun menderita. Amin.
Ada banyak orang Kristen yang tidak sadar bahwa Alkitab mengajarkan hidup di dalam Yesus. Bukan hanya percaya kepada Yesus kita dikaruniai, tetapi untuk menderita bersama dengan Yesus. Jadi Tuhan tahu ini tidak mudah. Hidup ini adalah pertandingan. Hanya buat saudara dan saya yang tetap punya iman yang kuat di dalam Tuhan, yang bisa mengalami seluruh pengharapan. Memang saya percaya ada harga yang harus dibayar. Tetapi hari ini saya mau berkata kepada anak-anakku semua SMP HFO. Dari kecil pun kalian yang masih berumur belasan tahun, ingatlah, mengikut Yesus adalah memikul salib. Mengikut Yesus adalah menyangkal diri. Ada penderitaan yang harus kita lalui. Tetapi kebangkitan Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu. Saudara dan saya mesti kuat. Ini sudah akhir zaman. Harus kuat sebab kita harus melewati seluruh penderitaan. Dan bagaimana kita bisa melewatinya? Jika kita semua tetap berjalan dengan iman yang teguh dengan Yesus Kristus Tuhan. Jadi bahkan dikatakan bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu dan aku harus melewati berbagai penderitaan, dan bahkan dikatakan kita harus berduka cita karena itu. Tetapi sekarang kebangkitan Yesus saya percaya membuat saudara dan saya bergembira. Amin. Mungkin kita bisa nanti berkaca, apakah hari ini muka saya sudah muka kebangkitan? Haleluya. Karena kalau kita benar-benar mengalami kebangkitan Yesus, dikatakan bangkit dan menjadi teranglah. Gak ada lagi hal yang membuat kita menjadi loyo, tetapi kita tetap bergembira. Karena sekalipun kita mengalami penderitaan, kita tahu bersama Yesus kita sudah menang. Saudara terkasih, jangan takut dengan penderitaan. Roma 8 katakan, penderitaan sekarang tidak seimbang dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Yaitu tadi, di mana Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga buat saudara dan saya. Jadi hari ini, bangkitlah. Sama seperti Yesus telah bangkit 2000 tahun yang lalu. Jangan lagi kita goyah, dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari bangkit bersama dengan kebangkitan Yesus. Hari ini kita percaya, kita bersuka cita, kita bergembira, dan kita bersyukur karena lewat kebangkitan Yesus ada pengharapan. Ada pengharapan yang dulu tidak ada buat saudara dan saya. Tapi hari ini karena kebangkitannya, pengharapan itu menjadi sangat luar biasa. Bahkan dikatakan hari hidup kita semuanya jadi penuh pengharapan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, aku tidak gentar. The resurrection of Jesus Christ give us a new hope. Selamat bangkit bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, aku percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Biarlah anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang bangkit bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu kami punya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Sekalipun menderita, kami terus memiliki iman teguh. Dan kami boleh bergembira dan kami bersuka memuji Tuhan. Mengatakan haleluya karena Yesus telah bangkit buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, diberkati semua anak-anak-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, bukan nyata. Aku
segenap Dewan Guru dan staf SMP Holy Faithful Obedient mengucapkan Selamat Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus membawa pengharapan baru. Tuhan Yesus memberkati.